Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Siapa ya? Coba tebak kira-kira siapa ya pemilik video ini? Baiklah, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Nur Hikmatul Jamila, mahasiswa dari Prodi PGMI Universitas Islam Lamongan dengan nomor induk mahasiswa 1520125. Nah teman-teman, video ini akan membantu saya dalam mengerjakan tugas UTS mata kuliah TIK pada semester 6. Oke teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Bagaimana ya itu? Ya sudah. Penasaran kan? Penasaran bagaimana perkembangbiakan hewan secara generatif? Bagaimana prosesnya dan hewan apa saja ya yang terkandung dalam perkembangbiakan hewan secara generatif? Oke, kalau gitu jangan lupa simak videonya ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Teman-teman, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Pantengin terus ya, jangan di skip, oke? Semangat belajar terus, oke? Check it out. Hai teman-teman, coba deh di slide kedua ini kalian perhatikan gambar peta dunia. Nah, di situ ada banyak sekali jenis hewan yang ada di dunia loh. Namun teman-teman, di peta itu sendiri tidak dicantumkan seluruhnya, itu hanya sebagian kecil ya. Nah, kemudian kalian tahu gak sih seluruh hewan di dunia itu ada sejak kapan? Tentunya hewan tersebut ada sejak dunia itu juga tercipta. Sekarang teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana hewan-hewan tersebut dapat tetap ada dari dahulu kala sampai ada pada saat ini? Ada yang tahu jawabannya? Tulis di komen ya kalau ada yang tahu. Nah, oke. Aku akan kasih tahu jawabannya. Jadi, inilah yang disebut dengan sebuah perkembangbiakan. Lalu, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah perkembangbiakan itu hanya terjadi pada hewan? Lalu bagaimana ya hewan-hewan tersebut melakukan perkembangbiakan? Pertanyaan sebelumnya yaitu, apakah perkembangbiakan itu hanya terjadi pada hewan? Nah, jawabannya adalah tentu saja tidak ya teman-teman. Jadi hewan, manusia, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan, namun dengan caranya sendiri-sendiri. Dan teman-teman, khusus untuk video kali ini itu hanya akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Jadi bagaimana cara hewan-hewan itu melakukan perkembangbiakan. Jadi jangan di skip ya, terus tonton videonya. Oke, sebelumnya kita akan bertanya nih ya, apakah kalian mengetahui apa itu perkembangbiakan? Suatu hal yang menarik. Kita akan membahasnya di slide yang ketiga. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada pembahasan yang pertama ya. Di pembahasan pertama ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas, yaitu, jadi apa ya yang dikatakan perkembangbiakan itu? Lalu apa ya tujuan dari perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan? Apakah tujuan perkembangbiakan yang terjadi pada hewan, tumbuhan, dan juga manusia itu sama? Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Jadi perkembangbiakan itu adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak. Nah, itu makhluk hidup melakukan usaha untuk memperbanyak jumlahnya gitu ya. Jadi ini dinamakan perkembangbiakan. Nah, sekarang apakah tujuan dari perkembangbiakan yang terjadi pada hewan, manusia, dan juga tumbuhan itu sama? Jawabannya adalah hampir sama. Jadi hewan dan tumbuhan itu melakukan perkembangbiakan untuk menjaga, memperbanyak, dan juga melestarikan habitat serta spesiesnya agar tidak terjadi kepunahan ya. Dan untuk manusia sendiri melakukan perkembangbiakan yaitu dengan tujuan untuk menjaga garis keturunan keluarga mereka agar tetap masih ada. Itu tujuannya ya teman-teman. Agak beda sedikit namun tetap sama. Nah, oke. Karena pada pembelajaran ini kita akan memfokuskan pada
bagaimana salah satu cara yang dilakukan oleh hewan untuk melakukan perkembangbiakan. Jadi simak terus videonya ya. Jangan lupa dicermati dan dipahami penjelasan yang diberikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, oke? Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan kan? Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai cara hewan berkembang biak. Jadi, hewan berkembang biak itu teman-teman dengan dua cara. Cara hewan berkembang biak dengan generatif dan cara hewan berkembang biak dengan cara vegetatif. Hal ini juga sama dengan tumbuhan. Mereka juga melakukan perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu secara generatif dan juga vegetatif. Namun, sekali lagi ya teman-teman, video kali ini kita akan membahas mengenai secara khusus pembagian hewan yang berkembang biak secara generatif. Jadi, bagaimana ya hewan melakukan perkembangbiakan secara generatif? Yang sering kita temui ada beberapa cara hewan dalam melakukan perkembangbiakan, yaitu bertelur, beranak, atau bertelur serta beranak. Nah, apakah dari semua cara itu termasuk dalam perkembangbiakan yang generatif? Suatu hal yang menarik. Lalu, bagaimana ya ciri-ciri hewan yang termasuk dalam pembagian perkembangbiakan dengan cara-cara tersebut? Apakah ada ciri-ciri khususnya? Kita akan membahasnya. Depannya terdapat kepala kecil gitu ya. Nah, itu bisa dilihat bagaimana bentuk dari sel sperma di video itu ya sudah disediakan. Kemudian tanda bulat besar seperti telur itu dinamakan dengan sel telur ya. Jadi karena bulat seperti telur namanya juga sel telur. Nah, jika kedua sel tersebut bertemu antara sel sperma dan juga sel telur, jika bertemu maka terbentuklah sebuah embrio teman-teman. Embrio ini juga disebut dengan janin. Nah, embrio ini berada dalam perut induk gitu. Kemudian perkembangbiakan generatif ini terbagi menjadi 3 macam ya teman-teman. Di situ ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Oke, semakin menarik ya pembahasan kita. Nah, kira-kira hewan apa saja yang termasuk dalam ketiga cara ini? Apakah semua hewan juga mengalaminya? Oke, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka silakan tonton videonya. Oke teman-teman, kita lanjutkan mengenai perkembangbiakan generatif. Pembagian yang pertama yaitu mengenai ovipar. Apa ya itu ovipar? Apakah hewan-hewan yang termasuk dalam ovipar itu apa saja ya? Nah, apakah kita sering menemui hewan-hewan tersebut atau tidak ya? Oke, jadi ovipar adalah hewan yang mengalami sebuah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Kata kuncinya yaitu dengan bertelur. Nah, ciri-ciri hewan ovipar yaitu yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua yaitu tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga tidak memiliki rahim. Dan yang keempat adalah memiliki penutup tubuh seperti bulu. Nah, hewan yang termasuk dalam ovipar yaitu ada ayam, burung, ikan, cicak, dan sebagainya. Nah, tentunya kita sering kan ya berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut yang ternyata cara berkembang biaknya yaitu dengan ovipar atau bertelur.
Oke teman-teman, bagian perkembangan generatif yang kedua yaitu vivipar. Apa ya vivipar itu? Apa saja ya hewan-hewan yang termasuk dalam vivipar? Apakah kita sering menemui hewan-hewan yang termasuk atau tidak ya? Jadi perkembangan biakan dengan vivipar adalah hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara melahirkan seperti manusia. Nah, ciri-ciri hewan vivipar yaitu yang pertama, memiliki penutup tubuh bulu atau rambut. Yang kedua, memiliki daun telinga. Yang ketiga, memiliki kelenjar susu atau hewan mamalia. Yang keempat yaitu memiliki rahim. Nah, hewan-hewan yang termasuk dalam vivipar yaitu ada singa, ada gajah, ada kucing, ada kambing, ada paus, ada lumba-lumba, dan juga ada sapi, serta masih banyak yang lainnya ya. Nah, tentunya kita sering kan ya berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut, kecuali hewan-hewan yang buas ya. Dan ternyata cara berkembang biaknya yaitu dengan vivipar atau melahirkan. Ini adalah sebuah pengetahuan baru yang sangat penting untuk kita pelajari ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah di penghujung pembahasan kita kali ini ya, yaitu pembahasan yang terakhir mengenai pembagian ketiga dari perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu ada ovovivipar. Apa ya ovovivipar itu? Apa saja hewan-hewan yang termasuk dalam ovovivipar? Nah, apakah kita sering menemui hewan-hewan tersebut atau tidak ya? Jadi, perkembangbiakan ovovivipar yaitu perkembangbiakan yang terjadi pada hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Bagaimana ya itu? Oke, jadi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan merupakan hewan yang bertelur namun tidak memiliki cangkang yang keras, sehingga embrio atau janin dari hewan tersebut dilindungi oleh sebuah cangkang yang sangat halus. Nah, perkembangbiakan hewan yang berada dalam perut induknya. Embrio berkembang di dalam perut sampai saatnya dikeluarkan atau dilahirkan dari perut induknya. Saat keluar, embrio tersebut dilapisi oleh kulit tipis seperti telur. Nah, hewan yang termasuk dalam ovovivipar yaitu ada ular. Namun tidak semua ular mengalami ovovivipar ya. Ada juga beberapa ular yang memang termasuk ke dalam perkembangbiakan dengan bertelur. Nah, setelah ular ada kadal. Terus yang ada di dalam air yaitu ada ikan pari dan juga ada ikan hiu. Itu ya. Nah, tentunya dari beberapa contoh hewan tersebut kalian sudah mengetahui kan ya semua jenis hewan tersebut, dan dapat kita ketahui ada fakta baru yaitu hewan-hewan yang kita ketahui tersebut berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah teman-teman, selesai sudah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini ya. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang baru untuk kalian. Jangan lupa terus belajar dan jangan pantang menyerah demi cita-cita yang gemilang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Nur Hikmatul Jamila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.